Halo semuanya, kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyakit menular sifilis akibat bakteri Treponema pallidum. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mela Pasya Telita Judit dengan NIM 324015 dan teman saya. Perkenalkan, saya Dinarto Beraskara, bisa dipanggil Katon dengan NIM 324010. Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, merupakan penyakit kronis dan bersifat sistemik. Sifilis merupakan penyakit yang progresif. Sifilis yang tidak diobati dapat berkembang menjadi sifilis lanjut. Yang selanjutnya itu ada bentuk sifilis. Secara umum, sifilis dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, sifilis acquired, yaitu sifilis yang didapat atau yang ditularkan melalui hubungan seksual yang beresiko dan melalui produk darah yang tercemar bakteri Treponema pallidum. Dan yang kedua, ada sifilis kongenital, yaitu sifilis yang ditularkan pada masa kehamilan dari ibu hamil ke janin selama dalam kandungan. Perjalanan sifilis acquired atau sifilis yang didapat yang terjadi pada orang dewasa dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu stadium primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada stadium primer biasanya ditandai dengan penampakan luka tunggal di daerah kontak yang disebut chancre. Berikutnya, stadium sekunder yang ditandai dengan adanya ruam kulit terutama pada kedua telapak tangan dan kaki, serta pembesaran pada kelenjar getah bening. Bila tanpa pengobatan, orang yang terinfeksi sifilis akan terus mengidap sifilis menuju stadium laten dan mungkin ke tahap tersier. Pada stadium laten tidak dijumpai gejala apapun. Pada tahap tersier, sifilis mulai merusak organ bagian dalam, termasuk mata, jantung, pembuluh darah, hati, tulang, persendian, dan susunan saraf pusat. Selain pada orang dewasa, sifilis bisa terjadi pada anak atau bayi yang dilahirkan dari ibu yang menderita sifilis. Hal ini disebut sebagai sifilis kongenital. Oleh karena itu, sangat penting bagi wanita hamil untuk melakukan pemeriksaan sifilis. Resiko bayi tertular sifilis dapat berkurang secara signifikan bila ibu menerima pengobatan selama masa kehamilan. Perjalanan penyakit sifilis kongenital dikelompokkan menjadi 2. Pertama adalah stadium sifilis kongenital dini. Pada stadium ini, 70% kasus tidak menunjukkan gejala. Adapun gejala yang dapat ditemukan pada bayi usia di bawah 1 bulan adalah kelainan kulit berbentuk vesikel atau bula. Sedangkan pada bayi sampai di bawah 2 tahun dapat ditemukan manifestasi klinis seperti infeksi fulminan, lesi mukokutaneous, osteokondritis, anemia, hepatosplenomegali, dan neurosifilis. Berikutnya adalah stadium sifilis kongenital lanjut yang terjadi pada bayi di atas 2 tahun. Pada stadium ini dapat terjadi manifestasi klinis seperti
keratitis interstisial, limfadenopati, hepatosplenomegali, kerusakan tulang, anemia, gigi Hutchinson, dan neurosifilis. Ada resiko penyakit sifilis. Terdapat beberapa resiko sifilis yang dimulai dari munculnya luka, yaitu munculnya tumor kecil di bagian tubuh tertentu. Sifilis yang tidak diobati dengan tepat dapat memengaruhi kesehatan organ tubuh lainnya, dan pada fase tersier dapat menyebabkan resiko yang sangat bahaya seperti menyerang sistem saraf, menyebabkan demensia, meningitis, stroke, dan masalah motorik akibat kerusakan sumsum tulang belakang dan saraf. Ada beberapa gejala jika mengidap penyakit sifilis, yaitu flu, sakit kepala, nyeri sendi, demam, merasa lelah berlebihan, pembesaran kelenjar getah bening, rambut rontok, penurunan berat badan, terdapat ruam pada kulit, dan kehilangan selera makan. Selanjutnya ada pemeriksaan rapid yang umum sekali dijumpai pada puskesmas dan rumah sakit. Prosedurnya yaitu tahap preanalitik, tentunya identifikasi pasien, dan pengambilan spesimen atau yang dapat kita sebut darah pada pasien pengidap sifilis. Yang kedua ada tahap analitik. Sampel disentrifuge dengan 3000 rpm selama 5 menit. Jika sudah disentrifuge, diambil dan diteteskan cairan plasma atau serum dengan pipet bawaan sebanyak 1 drop. 1 drop bisa kita sebut dengan 1 tetes penuh, atau bisa dengan mikropipet dengan ukuran 80 mikron, dan diteteskan 1 tetes buffer. Disetel timer selama 10-15 menit untuk melihat hasil yang muncul. Jika sudah 15 menit, dibaca garis yang terlihat. Jika hasil positif, garis 2 pada kontrol dan tes, atau garis samar pada tes. Jika hasil negatif, garis 1 pada kontrol. Dan jika hasil invalid, garis 1 pada tes atau tidak muncul garis pada kontrol dan tes. Sebelum melakukan pengujian, alat uji sifilis, sampel darah, serum, plasma, atau sampel kontrol harus dalam keadaan suhu ruang antara 15-30 derajat Celcius. Keluarkan alat uji sifilis dari saset dan segera gunakan. Tempatkan alat uji sifilis pada permukaan yang bersih dan datar. Masukkan 2-4 tetes serum, plasma, atau darah ke dalam lubang sampel menggunakan pipet yang tersedia. Tambahkan 2 tetes buffer ke dalam lubang sampel. Baca hasil dalam waktu 15 menit sejak penetesan sampel dan lihat kemunculan garis merah pada darah kontrol atau C ataupun darah uji atau T. Selanjutnya, pemeriksaan sifilis dengan metode PCR. Tahap praanalitik mengidentifikasi pasien dan pengambilan darah pada pasien pengidap penyakit sifilis. Sampel ditambah ke dalam tabung mikrosentrifugasi, kemudian dicampur dengan buffer lysis. Tabung dicampur dengan vortex dan diinkubasi pada suhu kamar. Sampel dimasukkan ke dalam kolom spin dan dilakukan sentrifuge.
Kolom spin ditempatkan ke dalam tabung yang bersih. Filtrat dibuang. Kemudian ditambahkan buffer pencuci. Kemudian dilakukan lagi centrifuge. Tabung dicampur dengan vortexing, kemudian dimasukkan ke dalam alat. Tahap pasca analitik. Hasil pemeriksaan keluar, kemudian dicetak hasil. Diberikan kepada pasien yang bersangkutan sebelum dan akan dibawa ke ruang dokter untuk melanjutkan pemeriksaan. Ada beberapa cara untuk menghindari tertularnya penyakit sifilis. 1. Dengan tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang memiliki penyakit sifilis. 2. Menggunakan kondom setiap kali melakukan hubungan seksual. 3. Menjalani tes sifilis secara teratur, terutama jika memiliki banyak pasangan seksual atau pasangan baru. Yang keempat, tidak berbagi jarum suntik dengan orang lain. Yang kelima, dialihkan dengan melakukan kegiatan seperti berdoa dan membaca buku. Yang selanjutnya itu ada langkah pengobatan penyakit sifilis. Langkah pengobatan sifilis dilakukan sesuai dengan tahapannya. Bagi penderita sifilis primer atau sekunder, dokter akan mengobati dengan menyuntikkan antibiotik ke dalam otot. Sedangkan untuk penderita sifilis tersier akan mendapatkan antibiotik melalui jalur intravena atau infus. Sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan.